Semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Marsaulina Napitupulu, SPD, Unit Kerja, SMP Negeri 3, Tugala Oyo, Nias Utara. Saya peserta Latsar, CPNS 2019, Angkatan 16, Kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil resume dari pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Pengampu Materi, yaitu Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pengertian dari bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN, yaitu berdasarkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan publik dalam format keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan atau SANKRI memiliki landasan idil, yaitu Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran aparatur sipil negara atau ASN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sedangkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika; yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia; yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab; yang keempat, prinsip wawasan Nusantara; dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selain itu, pengertian dari nasionalisme, yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaannya mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa dan penghuni Nusantara.
Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian hasil resum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.